Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pekan keempat, materi ketiga tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yang kita feedback dulu di materi yang kemarin. Materi kedua tentang manajemen visi misi dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Apa visinya, tidak boleh keluar dari Islam itu sendiri. Segala sesuatunya, kita ini sebagai khalifah fil ar, sebagai khalifah di bumi, untuk mengelola bumi ini, salah satunya lewat pendidikan, orientasi kepada dalam prinsip dalam kita semua selaku hamba. Jadi segala sesuatunya diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam prinsip membuat visi dan misi dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi tidak untuk kepentingan kelompok, misalnya yayasan, untuk kepentingan kekayaan yang mengelola lembaga pendidikan Islam tersebut. Dan itu tidak bisa lepas dari SDM, dari sumber daya manusia. Nah, maka kali ini dalam materi kita membahas tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidikannya, SDM-nya. Oke. Pengertian dulu, definisi dulu. Manajemen. Nah, apa sih manajemen itu? Menurut Parker, seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Kenapa kok disebut seni? Karena dalam activitingnya, dalam organizingnya atau pengorganisasiannya itu pasti membutuhkan sumber daya manusia orang lain gitu. Tidak semuanya dikerjakan secara sendiri. Nah, di sini dibutuhkan seni. Makanya manajemen menurut Parker bagian dari seni melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian manajemen ini juga adalah perencanaan, jadi planning, planning, organizing, actuating, dan controlling kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ada perencanaan, ada pengarahan, ada pengorganisasian, dan ada pengendalian atau evaluasi. Itu definisi dari manajemen menurut Usman. Nah, sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Tujuannya apa ya? Tujuan dari pendidikan itu sendiri, pendidikan Islam. Menurut Imam Ghazali, tujuan pendidikan Islam yaitu untuk memanusiakan manusia, insan kamil, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, karena dengan pendidikan, dengan ilmu, kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanya bisa didapat, hanya bisa dicapai. Nah, kemudian setelah itu, kalau begitu definisi manajemen, setelah kita ketahui definisi dari manajemen, definisi manajemen lembaga pendidikan Islam apa? Yaitu ya seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai kaidah Islam. Nah, ini tadi Imam Ghazali, kesempurnaan manusia dunia dan akhirat sesuai kaidah Islam. Tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk kesempurnaan manusia dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita setelah habis sholat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan kebahagiaan dunia dan akhirat itu kan. Tujuannya ya dari ilmu, dari pendidikan. Kemudian definisi tenaga pendidikan apa? Pembahasan kita kali ini kan tentang manajemen tenaga kependidikan, sumber daya manusianya. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
Ya itu terdiri dari tenaga pendidik atau guru, ya kan, administrasi pendidikannya atau teknis pendidikan. Jadi ada tenaga gurunya, ada tenaga stafnya, kemudian ada tenaga teknisnya, itu pemerintahannya, ya, pengambil kebijakannya, kemudian penyedia sarananya, itu dari definisi. Kemudian tujuan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan apa sih? Memungkinkan, yang pertama memungkinkan organisasi mendapatkan. Jadi organisasi atau sebuah lembaga pendidikan itu, khususnya lembaga pendidikan Islam, untuk mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja. Berarti di sini kan SDM kan, nah, yang cakap. Jadi bagaimana memperoleh tenaga sumber daya manusia yang ditujukan untuk memajukan lembaga pendidikan tersebut, yang cakap, dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi untuk memajukan lembaga pendidikan itu, tidak hanya sekedar menjadi guru transfer of knowledge mata gitu. Tidak hanya sekedar mengajar materi, menyampaikan materi, kemudian selesai gitu. Tapi ada tanggung jawab bagaimana memajukan lembaga tersebut, baik dari sisi mendidik para murid, menyiapkan output para siswa, para murid menjadi berdaya saing, ya, menjadi berguna, bermanfaat. Kan lulusan mana itu gitu kan, pertanyaan masyarakat seperti itu, stakeholder kan. Oh, lulusan sekolah A, maka lahirlah istilah sekolah favorit. Lahirlah istilah sekolah berprestasi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Jadi tujuan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan ini ya untuk selalu memotivasi, meningkatkan, memperbaiki eh, kemampuan baik yang tersimpan maupun yang sudah ada terseleksi di awal gitu ya. Jadi mendapatkan itu kan melalui seleksi, nanti ada di slide selanjutnya itu bagaimana prosesnya, ya kan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Jadi tujuannya ada apa namanya tadi, sebuah lembaga pendidikan, ya, yang materi yang lalu, visinya apa, misalnya visi menjadi sekolah bertaraf internasional 5 tahun ke depan, maka harus mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi bertaraf standar internasional juga, ya kan. Standar internasional apa? Berarti nanti mendapatkan tenaga kerjanya harus bisa menguasai bahasa asing gitu ya. Kemudian harus mungkin nanti ada kriteria berpengalaman pernah ke luar negeri, misalnya berkunjung ke sekolah-sekolah di luar negeri atau di perguruan tinggi zaman mahasiswa dulu sebelum menjadi guru, calon guru kan, kuliah calon guru kan, pernah studi banding atau seminar internasional. Nah, itu kan penopang penopang atau pendamping ijazah bahasanya kalau di di kebijakan pendidikan kita kan. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi. Selain mengembangkan sistem kerja dengan sistem kerja yang bertaraf internasional tadi misalnya, juga mempraktekkan manajemen yang berkomitmen tinggi untuk menerapkan hal tersebut sesuai dengan visi dari lembaga pendidikan itu, pendidikan Islam khususnya, pendidikan Islam itu. Nah, jadi segala sesuatunya ya memang di diawali dari eh, pemimpinnya. Maka di materi awal itu adalah manajemen kepemimpinan. Bagaimana kita membahas bagaimana definisi dari kepemimpinan itu menurut Islam. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, bagaimana tujuan manajemen itu bisa menciptakan iklim kerja yang harmonis. Tidak sikut-sikutan, iri dengki hasad, ya kan. Sekarang kan banyak itu, jangankan di lembaga pendidikan, jangankan di di lembaga organisasi partai misalnya, birokrasi, di lembaga pendidikan sendiri itu kita tahu sering terjadi walaupun tidak banyak ya,
sering terjadi itu bagaimana pemimpinnya saja yang mengelola memanage hal tersebut gitu. Bagi pemimpin yang tidak memahami tentang ilmu manajemen, maka ya tidak atau kurang maksimal dalam menciptakan iklim kerja yang diharapkan yang harmonis. Jadi seharusnya di dalam pengelolaan manajemen memanage lembaga pendidikan itu tidak dimanapun lah, tidak hanya lembaga pendidikan saja kan, tidak berdasarkan like dislike, tidak berdasarkan apa namanya fitnah misalnya, tidak tidak menerapkan ilmu manajemen atau cek dan recheck, tabayun kalau bahasa Islamnya kan. Nah, jadi misalnya bawahan melaporkan atau mengusulkan sebuah usulan, kemudian diembel-embeli dengan saling menjatuhkan. Nah, itu berarti ada iklim kerja yang kurang harmonis. Bagaimana pemimpin menciptakan atau memanage supaya itu bisa harmonis gitu. Ada pro, ada kontra, ada oposisi. Itu kan hal yang biasa, itu manusiawi. Memang manusia diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku untuk saling memahami. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menciptakan iklim kerja yang bisa saling memahami, menghargai, sehingga bisa tercipta yang harmonis itu tadi. Itu tujuan adanya manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Itu pasti itu. Ya kan, setan saja iri dengan Mbah Adam ya toh. Iri dengan Mbah Adam karena tadinya ini logika awam saja ya. Tadinya setan itu yang disayang oleh Allah gitu kan, yang diutamakan, kemudian Allah ngomong kalau mau menciptakan manusia gitu. Nah, malaikat saja, sekelas malaikat saja kan pertamanya mengkritik ya, ibaratnya mengkritik keputusan yang diambil oleh Allah kan dalam ayatnya itu kan. Kenapa kau menciptakan, bahasanya membuat kerusakan manusia itu kan gitu. Nah, kemudian Allah menjawab kan, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu kan gitu. Kemudian disuruh sujud, malaikat sujud, sami'na atau sujud. Syaitan tidak merasa paling 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 sempurna karena diciptakan dari api, manusia dari tanah gitu kan. Hal-hal seperti itu dalam dunia lembaga pendidikan, dalam memanage itu banyak terjadi gitu. Merasa paling pintar, paling benar, yang lain tidak, merasa yang apa nama, yang babat gitu ya. Merasa yang babat itu saya misalnya kan, oh yang lain atau atau guru, misalnya guru tenaga pendidik yang baru, yang dianggap tidak mumpuni, dianggap tidak tidak profesional, lebih profesional saya selaku yang mendirikan, yang mengawali, yang sudah bersusah payah, sudah membesarkan. Nah, itu banyak. Itu akhirnya menciptakan iklim kerja yang tidak harmonis. Tuh. Itulah tujuan manajemen pendidikan. Nah, kemudian bagaimana menentukan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan itu? Pertama, tentu setiap lembaga mempunyai ukuran tersendiri ya, mempunyai tolak ukur tersendiri, mempunyai range trust sendiri, kemudian bagaimana perekrutannya itu juga sendiri. Nah, yang jelas secara umum di sini adalah pengetahuan. Nanti pengetahuan. Kalau memang yang akan direkrut guru, berarti kompetisi guru itu harus, para calonnya guru itu harus sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati. 4 kompetensi guru itu kan, ada kompetensi pedagogi, kepribadian, dan seterusnya. Nah, di sini kan pengetahuan tentang keguruan itu harus menguasai lah kalau calon guru kan. Kalau kependidikannya misalnya mau mencari tenaga perpustakaannya, ya harus kompetensi di bidang keperpustakaannya. Kemudian mau bidang IT-nya, misalnya ada siakat atau apa ya, dapodik dan sebagainya, istilah sekarang IT menguasai IT gitu kan. Saya itu juga yang kedua keterampilan.
percuma pengetahuannya baik, bagus, pintar, tapi tidak punya skill, tidak punya keterampilan untuk mengembangkan kemampuannya itu, untuk mengembangkan pengetahuannya dia. Dari kedua itu yang paling penting adalah sikap kerja, attitude. Bagaimana sikap kerja yang baik, itu tadi kompetensi kepribadian guru misalnya. Itu bagaimana nanti ada di slide berikutnya. Nah, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana pemahaman tentang keislamannya, ya kan? Bagaimana kehidupan kesehariannya, pergaulannya, teman-temannya, bagaimana di masyarakat. Nah, itu akan mempengaruhi attitude sikap kerja dalam sebuah lembaga pendidikan Islam di mana tempat dia nanti bekerja. Itu pasti itu. Makanya sekarang perekrutan kerja itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi tesnya saja. Sekarang para pencari kerja itu melihat atau meminta pengisian medsosnya, media sosialnya, Instagramnya, Facebooknya. Itu hati-hati dalam mengupload, dalam berbicara, dalam menyampaikan pendapat di beranda itu kadang kan curhat apa gitu. Nah, itu akan menjadi perhatian juga nih mahasiswa-mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa itu jangan salah, jangan dianggap enteng gitu ya. Itu akan menjadi bukti real yang tidak bisa dimanipulasi ya. Dan itu terekam kapan, tanggal berapa, hari apa, itu hati-hati. Nah, ini juga bagian dari penilaian sikap attitude untuk menentukan kualitas SDM. Tuh. Selanjutnya, tenaga pendidik terdiri dari, nah apa saja sih tenaga pendidik itu? Ya guru, dosen, ya, konselor, pamong pelajar, widya suara, tutor, instruktur, pembimbing, supervisor, mudaris dalam bahasa ustadz dalam bahasa Islamnya kan. Tuh. Nah, pengertian manajemen tenaga pendidikan yaitu rangkaian kegiatan menata tenaga. Jadi, definisi dari manajemen tenaga pendidikan kesimpulannya yaitu rangkaian kegiatan yang menata tenaga kependidikan dengan cara mencari, ya, menggunakan, setelah itu membina, ada kemampuan atau keinginan yang tinggi tadi kan. Membina, kalau mau dibina kan untuk kemajuan lembaga juga. Tidak mau dibina berarti kan ya ada penyelesaiannya tersendiri gitu kan. Ada aturan tersendiri gitu. Mengembangkan, memelihara hingga pemutusan kerja bahkan jika tidak bisa dibina gitu. Ada SOP-nya gitu. Tidak berdasarkan like dislike itu tadi, tidak berdasarkan suka atau tidak suka kemudian diputus kerjanya, yang tidak bisa seperti itu berarti lembaganya yang tidak profesional. Nah, itu semua agar dapat menyelenggarakan satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tuh kesimpulannya. Terus mengapa kok diperlukan manajemen SDM ini? Mengapa kok diperlukan manajemen tenaga pendidikan ini? Karena tenaga pendidikan merupakan unsur terpenting yang menjalankan semua manajerial yang ada di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Tidak meratanya dalam penyebaran itu. Karena tidak sesuai dengan organizingnya dan penerapannya, actuatingnya, atau bahkan dikerjakan atau di handle oleh orang yang bukan ahlinya, orang yang bukan faknya gitu. Nah, banyak juga misalnya lulusan S1 bahasa Arab tapi diterima menjadi pustakawan misalnya gitu kan. Seharusnya dia menjadi guru bahasa Arab bagi yang lulusan pendidikan S1 bahasa Arab. Berbeda lagi dengan yang lulusan S1 sastra Arab itu. Sebenarnya negara itu sudah mengatur sedemikian rupa, tinggal bagaimana lembaga pendidikan tersebut dikelola secara profesional atau tidak gitu. Nah, ini rendahnya kemampuan profesional. Tidak hanya kemampuan profesional bagi tenaga pendidikannya, yang mengelola juga gimana, rendah atau tidak gitu. Rendah atau tinggi, bermutu atau tidak gitu. Ya kalau wah ini anaknya ketua yayasan misalnya kemudian diterima gitu kan. Ya kalau kompeten
Tidak apa-apa, berarti berhasil mengkader, berarti berhasil apa namanya, mendidik kan. Nah, celakanya kan kalau tidak kan. Nah, kemudian itu melahirkan sebuah apa ya, bisa disebut oligarki misalnya gitu kan, atau kelompok apa gitu yang suatu kelompok yang ingin yang secara tidak langsung menguasai lembaga pendidikan tersebut atau bahkan sebuah negara gitu ya. Nah, itu kan akhirnya tidak menjadikan profesional itu keluar dari tujuan, karena suatu manusia itu kan punya kepentingan kan. Sebaliknya, manusia yang beriman, manusia yang paham tentang tujuan hidup ini untuk apa, ini pasti tidak ada kepentingan selain semuanya itu lillahi ta'ala. Sama mengelola juga lillahi ta'ala, tapi juga dengan profesional, tidak hanya semua lillahi ta'ala, nanti gajinya juga lillahi ta'ala ya, itu tidak profesional namanya. Kemudian kurangnya kemampuan wawasan iptek. Nah, dengan adanya manajemen, akhirnya kan ya tidak semua orang itu bisa bisa semua kan, sesuai dengan keahlian masing-masing kan. Makanya ada dalilnya itu serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Kalau menyerahkan segala sesuatu tidak dengan keahliannya, ya tinggal tunggu saja saatnya. Intadhiris sa'ah, kata Rasul dengan nada mengancam, intadhiris sa'ah. Nah, tinggal tunggu saja, waktu akan membuktikan, waktu akan apa namanya, waktu akan membuka dan memberi petunjuk tuh. Yang selanjutnya, kurangnya posisi dan martabat tenaga kependidikan di mata masyarakat karena ketidakprofesionalannya. Tapi dengan adanya manajerial manajemen, insyaallah itu pasti akan membuat martabat. Nah, sekarang saya itu menyaksikan sendiri 10-15 tahun yang lalu itu namanya lembaga pendidikan Islam itu adalah nomor 2 gitu ya. Nomor 2, walaupun saat ini masih terjadi lah, tapi dari sisi akreditasi saja sekarang sebagai tolak ukur mutu pendidikan itu ya. Kalau kita bicara mutu. Nah, sekarang kan sudah sama kan. Sekarang 10 masuk 10 besar kampus atau lembaga pendidikan tinggi terbaik se-Indonesia gitu kan. Nah, sekolah Islam masuk, perguruan tinggi Islam masuk. Dulu wah sangat-sangat ketinggalan jauh, semua umum itu. Bahkan dulu waktu saya kecil itu masih ada pendapat orang tua murid itu yang kalau mau cepat cari kerja, dapat kerja ya kuliah di umum, jangan kuliah di keagamaan gitu. Sampai seperti itu loh. Diskriminasinya menurut saya ya. Di nomor dua kan ya, padahal agama itu penting gitu ya. Ya kedua-duanya penting, dunia dan akhirat harus seimbang. Kemudian bagaimana caranya? Caranya ya perencanaan, lagi-lagi POAC itu tadi, planning, organizing, actuating dan controlling. Perencanaannya. Kemudian lakukan perekrutan, penempatan atau penugasan, kemudian pembinaan dan pengembangan, workshop, seminar, ya dan sebagainya gitu ya. Kemudian pemeliharaan, ya dijaga, dikuatkan komitmennya kalau kita bicara SDM ya. Kemudian diminimalisir konflik, manajemen konflik namanya, ada itu di mata kuliah MPI, manajemen konflik bagaimana. Kemudian pemberhentian, apakah dengan hormat atau tidak hormat, atau dengan masa bakti yang sudah memang pensiun gitu ya. Dan perencanaan lagi terus seperti ini terus gitu. Saya dengan teman-teman takmir masjid saja ya. Jadi mungkin kelas ini pernah saya sampaikan kan, tidak menutup kemungkinan ke depan itu ada S1 jurusan takmir masjid gitu ya. Tidak menutup kemungkinan loh, karena sekarang eh, kita lihat masjid yang di manage. Nah, kita bicara manajemen lagi-lagi ya, tidak hanya manajemen lembaga pendidikan Islam, tapi juga manajemen masjid misalnya. Masjid yang dikelola dengan baik seperti Masjid Namira di Lamongan, Masjid Joglokarya di Jogja, masjid-masjid yang lain lah yang sekarang melekat di masyarakat itu dengan wisata religinya misalnya. Itu kan luar biasa kan. Bahkan menurut saya masjid itu lebih
lebih umum sekali, lebih luas sekali, karena masjid dulu itu adalah bagian dari lembaga pendidikan Islam juga. Jadi tidak satu sudut pandang lembaga pendidikan Islam itu sekolah madrasah. Tapi kalau masjid bisa, makanya masjid yang pengelolaannya manajemennya bagus kan di situ kadang ada yayasan, nanti di belakangnya itu ada sekolah, bahkan ada pesantren, bahkan ada koperasinya, koperasi syariahnya gitu kan, yang betul-betul menerapkan syariah, tidak berbungkus syariah gitu. Nah, itu kan luar biasa kalau di manage dengan baik. Sudah bisa nanti menggaji SDM-nya. Bukan berarti orientasi mengelola masjid kemudian untuk mencari duniawi, tidak, tapi itu tadi lagi-lagi keseimbangan dunia akhiratnya, keprofesionalannya gitu. Karena dia juga mempunyai kewajiban menafkahi anak istrinya. Di satu sisi dia dituntut untuk fokus 100% 24 jam bahkan mengurusi masjid itu. Lah kan namanya zalim itu kan. Namanya menganiaya orang itu gitu. Nah, dia juga punya anak yang butuh sekolah, butuh makan, butuh pakaian, ya kan, butuh penghidupan. Nah, tuh, makanya hati-hati yang diberi amanah kepala sekolah, lembaga atau rektor atau pimpinan lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan tinggi, dasar, menengah. Ini tuntutannya amanah yang luar biasa ini, karena mengelola sumber daya manusia, ya, memanage sumber daya manusia yang latar belakangnya berbagai macam, sudut pandangnya berbagai macam, dari latar belakang keilmuan yang juga berbagai macam, ya kan, pasti berbeda pemikiran. Misalnya pendidik yang lulusan ekonomi, lulusan studi Islam, lulusan teknik. Nah, ini bagaimana? Ini yang lembaga yang sudah besar itu kan lebih sulit lagi gitu. Nah, ya seperti ini caranya gitu. Perekrutan nanti ada apa, syarat administrasi, nanti ada syarat apa namanya, misalnya pengalaman, mempunyai pengalaman kerja dibuktikan dengan apa, misalnya surat magang kah, atau surat keterangan kerja kah, atau apa gitu kan, sampai bahkan surat berkelakuan baik dari polisi. Nah, tidak pernah berbuat kriminal, ya kan. Sekarang kalau menjadi dosen itu justru surat bebas apa itu, nafza narkotika, atau zat, ya itulah, surat bebas narkotika. Jadi tidak terbukti tidak pernah mengkonsumsi narkoba gitu. Sampai segitunya sekarang. Dan ada lagi surat eh, sehat jasmani rohani. Nah, itu kan ada di rumah sakit, tes psikolog berarti kan. Nah, psikologinya harus sehat juga gitu. Tidak gampang stres, tidak gampang tertekan gitu. Sampai seperti itu sekarang. Zaman saya dulu belum sampai sedetail itu saya menjadi dosen. Tuh. Kemudian 10 kompetensi guru secara umum, mengembangkan kepribadian, menguasai landasan pendidikan, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil proses belajar mengajar, menyelenggarakan program bimbingan, kemudian menyelenggarakan administratif sekolah. Administratif sekolah itu ya perekrutan siswa, kemudian jenjang karir tenaga pendidiknya, gurunya, gitu kan. Kemudian pendidikan formal gurunya, gitu kan. Tidak menutup kemungkinan 10 tahun ke depan itu guru itu minimal S3 gitu. Tidak menutup kemungkinan. Karena sekarang guru S1 minimal, ya. Nanti kepala sekolah S2 minimal, dulu itu S1 bisa menjadi kepala sekolah. Seperti itu. Menjadi pengawas, menjadi asesor itu juga. Nah, itu berinteraksi dengan rekan sejawat. Nah, ini ada lagi secara aturan itu 4 kompetensi guru yang harus dimiliki. Pertama, kompetensi pedagogik. Harus menguasai karakteristik para peserta didik. Nah, dari sisi intelektualnya, jadi jangan diskriminasi yang kurang pintar dengan yang pintar, dengan yang bodoh, yang rankingnya di belakang. Nah,
yang rankingnya di depan gitu. Tuh, moral, fisik, sosial gitu, tidak diskriminasi. Itu kompetensi pedagogik. Kemudian teori belajar, harus menguasai teori belajar ya. Harus menguasai strategi, metode, cara mengajar, teknik, kreativitas. Nah, itu juga masuk dalam kompetensi pedagogik. Pengembang kurikulum harus bisa buat RPS, RPP sesuai dengan mata pelajarannya. Jangan semua sama saja tinggal copy paste gitu. Kalau saya misalnya pengajar ilmu sosial ini ya rata-rata seperti seperti ya metode ceramah, tanya jawab, diskusi kan. Tapi berbeda dengan mata kuliah yang teknik mesin misalnya gitu ya. Masa ya saya menceramai mesin itu kan, diceramai, tidak dipraktek gitu kan. Nah, itu. Jadi rencana pelaksanaan pembelajarannya kalau di kegiatan inti itu nanti ada harus praktek ya praktek di lab gitu. Tidak ceramah terus gitu. Ya ini nanti kalau di mata kuliah ini kan prakteknya nanti ada PPL gitu misalnya ya. Kemudian KKN. Nanti di masyarakat itu diminta oleh masyarakat kepala sekolah di lingkungan tempat KKN untuk mengajar. Ini harus bisa, harus menguasai ini gitu. Pembelajaran yang mendidik, pendampingan, memberi teladan. Nah, ini kompetensi pedagogi. Kemudian kedua kompetensi kepribadian, harus supel, sabar, pribadi yang jujur, baik, rendah hati, berwibawa, empati, santun. Kalau ada guru yang berkelakuan seperti preman, seperti preman pasar gitu, apa bedanya gitu kan? Nah, ini harus ada kompetensi kepribadian ini. Bukan berarti menjelekkan preman, enggak. Guru itu digugu dan ditiru. Kalau sifatnya seperti tukang parkir di pasar gitu, bukan berarti tukang parkir itu jelek, tidak ya. Yang syarat dengan tukang parkir liar itu ya, tukang parkir resmi ya ada kompetisinya juga, direkrut oleh pemerintah daerah, ada workshopnya, ada pelatihannya gitu ya. Tuh. Yang ketiga kompetensi profesional. Selain pedagogik juga harus profesional, menguasai materi pelajaran sesuai ahlinya. Saya disuruh ngajar eh, elektro ya, ndak bisa saya, nanti siapa saya solderi semua itu nanti buku-buku ya. Ya sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian nanti bisa menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diterapkan kepada siswa, kepada mahasiswa terdidik itu. Mampu mengembangkan materi, mampu memanfaatkan IT. Nah, kemudian kompetensi sosial, guru itu berat loh ya. Selain juga dituntut bisa di sekolah, harus bisa bersosial. Tuh. Nah, ini komponen manajemen pendidikan dan pendidikan. Ini manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, sarpras, lingkungan, keuangan. Tuh. Oke, cukup. Itu tadi untuk teman-teman mahasiswa yang masih ada yang belum dipahami terkait materi ketiga ini tentang manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan, silakan ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.